Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok D akan mempresentasikan tentang materi Statement of Cash Flow. Sebelum menuju pada materi yang pertama, izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Rafael Aditya dengan NIM 205, dan ada rekan-rekan saya seperti di list anggota kelompok. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada materi yang pertama, yaitu penggunaan dari arus kas. Nah, tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama suatu periode. Nah, tujuan sekundernya adalah untuk menyediakan informasi berbasis kas tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Kegunaan arus kas sendiri adalah menyediakan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pihak lain menilai hal-hal seperti yang pertama, kemampuan entitas atau perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Tanpa kas yang memadai, perusahaan tidak dapat membayar karyawan, melunasi utang, atau membayar dividen atau membeli peralatan. Nah, dari dua kondisi tersebut kita bisa menilai bahwa arus kas pada perusahaan sangat mempengaruhi aktivitas perusahaan tersebut. Jadi, kita bisa menilai bahwa perusahaan dapat ditentukan layak untuk diberikan investasi jika perusahaan tersebut mempunyai arus kas yang lancar untuk menjaga likuiditas perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah asal-usul terbuat perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu angka laba bersih itu penting karena angka ini memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dan dari satu periode ke periode berikutnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya adalah transaksi investasi dan pendanaan kas dan non kas dalam periode tersebut. Dengan memeriksa aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan, pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami mengapa aset dan liabilitas meningkat atau menurun selama periode tersebut. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi arus kas. Laporan arus kas sendiri mengklasifikasikan penerimaan dan pembayaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu melibatkan dampak kas dari transaksi yang mempengaruhi penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, serta pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk perolehan persediaan dan beban. Nah, selanjutnya, aktivitas investasi, yang umumnya melibatkan aset tidak lancar dan mencakup pemberian dan penagihan pinjaman, dan perolehan dan pelepasan investasi serta aset produktif berumur panjang. Selanjutnya adalah aktivitas pendanaan, yang melibatkan pos liabilitas dan ekuitas, dan mencakup perolehan kas dari kreditur dan pelunasan pinjaman dan perolehan modal dari pemilik dan pemberian imbal hasil atas investasi mereka. Nah, basis kas yang direkomendasikan oleh IASB untuk laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. IFRS juga mewajibkan komponen kas dan setara kas dilaporkan setiap periode. Setara kas sendiri adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat segera dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah tertentu dan sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga menimbulkan resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Lalu kemudian ada mempersiapkan laporan arus kas. Jadi dalam menyusun laporan arus kas itu ada informasi yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada comparative statement of financial position, berupa perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu ada income statement, itu untuk menentukan laba bersih. Dan yang ketiga itu selected transaction data, itu informasi tambahan seperti dividen, pembelian aset, dan sebagainya. Nah, dalam menyusun laporan arus kas itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menentukan perubahan kas, yaitu bandingkan kas awal dan akhir periode. Lalu yang kedua menghitung arus kas dari aktivitas operasi, penyesuaian akun non kas, dan perubahan aset atau liabilitas operasi. Yang ketiga itu menghitung arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan berdasarkan perubahan akun non operasional. Kemudian di situ ada contoh, ada laporan comparative statement of financial position dari tax konsultan. Itu ada aset, account receivable, cash, lalu kemudian ada equity dan liabilities. Itu ada ordinary shares, retained earning, account payable,
pada tahun 2022 1 Januari dan akhir 31 Desember 2022 itu kemudian dicantumkan juga perubahan increase atau decrease-nya. Nah, kemudian ada income statement-nya, lalu ada additional information. Nah, step pertama dalam membuat laporan arus kas itu yang pertama itu membandingkan kas akhir dan kas awal. Yang pertama itu ada perubahan dari kas akhir dan kas awal itu menjadi naik 49.000. Nah, kemudian yang step kedua itu ada tambahan beban non kas dan ada kenaikan aset lancar, piutang naik, dan tambahan kenaikan liabilitas lancar, hutang usaha naik. Jadi penyesuaiannya itu ada net income 34.000, lalu penyesuaian dari increase in account receivable sebesar minus 36.000 dan increase in accounts payable itu ada 5.000. Jadi net cash provided by operating activities itu ada 34.000 dikurangi 31.000 yaitu 3.000. Lalu step 3 tidak ada pembelian aset, penerbitan saham, masuknya kas, dan pembayaran dividen keluarnya kas. Nah, jadi statement of cash flow-nya tahun 2022 itu ada dari net cash provided by operating activities sebesar 3.000, lalu kemudian net cash provided by financing activities sebesar 46.000 itu dari issuance of ordinary shares dikurangi dengan payment of cash dividend. Jadi untuk perubahan kasnya itu naik sebesar 49.000. Lalu untuk penyusunan laporan arus kas tahun kedua yaitu tahun 2023 tetap sama stepnya. Step pertama itu membandingkan kasnya itu ada decrease sebesar 12.000, lalu step 2-nya itu ada decrease in account receivable, lalu ada increase in prepaid expense, ada increase in accounts payable, dan depreciation expense itu increase in accumulated depreciation. Nah, jadi untuk penyesuaiannya itu net income-nya didapat dari laporan laba rugi sebesar 134.000. Penyesuaiannya itu ada depreciation expense 21.000 ditambah decrease in accounts receivable sebesar 10.000, lalu dikurangi increase in prepaid expense sebesar 6.000 dan ditambah increase in accounts payable 35.000. Jadi net cash provided by operating activities itu ada 134.000 ditambah dengan 60.000 yaitu sebesar 194.000. Nah, kemudian untuk step 3 itu yang financing dan investing itu ada increase in land, lalu increase in building and related accumulated depreciation, lalu increase in equipment and related accumulated depreciation, lalu increase in bonds payable, dan increase in retained earning. Jadi untuk perubahan arus kasnya pada laporan arus kas 2023 itu ada net cash provided by operating activities itu sebesar 194.000. Lalu cash flow from investing activities-nya itu ada 338.000, cash flow from financing activities itu ada 132.000. Jadi net decrease atau perubahan cash, penurunan cash itu ada sebesar 12.000. Nah, jadi untuk kas Januari 2023 itu ada 49.000. Jadi perubahan kas pada 31 Desember 2023 itu ada sebesar 37.000. Kemudian lanjutan dari materi mempersiapkan laporan arus kas. Nah, pada 2024, Tax Consultant Incorporate memperluas operasinya dengan menjual perangkat lunak sehingga akun persediaan atau inventory muncul untuk pertama kalinya. Nah, metode yang digunakan untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi adalah metode tidak langsung atau indirect method. Nah, di sini sudah saya rangkumkan langkah-langkah, yaitu yang pertama menentukan perubahan kas, di mana kas meningkat sebesar $17.000 pada tahun 2024 dari yang tercatat $37.000 menjadi $54.000.
Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dimulai dari laba bersih dengan nominal $125.000, kemudian terjadi penyesuaian untuk merekonsiliasi laba ke arus kas dari operasi, kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasi didapat sebesar $59.000. Yang terakhir atau langkah ketiga yaitu menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan seperti foto yang sudah saya cantumkan. Kemudian didapat laporan arus kas konsolidasi atau hasil akhirnya yaitu arus kas hari operasi $59.000, arus kas dari investasi sebesar $107.000, kemudian arus kas dari pendanaan yaitu sebesar $65.000, kenaikan bersih kas sebesar $17.000, kas awal periode sebesar $37.000, kas akhir periode sebesar $54.000. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat kembali foto yang sudah saya cantumkan. Kemudian yang terakhir ada poin-poin penting yaitu laporan posisi keuangan komparatif adalah sumber informasi utama. Kemudian analisis akun-akun tertentu seperti laba ditahan dan akumulasi penyusutan sangat diperlukan untuk memahami transaksi non-kas dan penyebab perubahannya. Kemudian beban non-kas seperti penyusutan, amortisasi, dan kerugian atas penjualan aset harus ditambahkan kembali ke laba bersih dalam metode tidak langsung. Sebaliknya keuntungan non-kas harus dikurangkan. Nah, perubahan dalam modal kerja seperti piutang, persediaan utang disesuaikan untuk mengkonversi laba bersih dari basis akrual ke basis kas. Kemudian yang terakhir, metode tidak langsung ini juga disebut dengan metode rekonsiliasi. Kemudian ada perbandingan dengan metode langsung, di mana teks juga menyebutkan metode langsung sebagai alternatif untuk melaporkan arus kas dari operasi. Kemudian metode langsung melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara langsung, sehingga menyerupai laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang disingkat. Nah, meskipun demikian ilustrasi utama dalam teks menggunakan metode tidak langsung karena konsistensi, komparabilitas, dan penggunaannya yang lebih luas dan praktik. Jadi pada bagian ini saya akan membahas tentang arus kas bersih dari aktivitas operasional dengan metode langsung, yang dimana khususnya mengenai penerimaan kas dari pelanggan. Nah, terdapat dua metode berbeda yang dapat digunakan untuk menyesuaikan laba operasi secara akrual terhadap arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan metode langsung melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi, dan selisih antara jumlah ini merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung ini mengurangi pengeluaran kas operasi dan penerimaan kas operasi, dan metode langsung ini menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas ringkas. Nah, metode langsung itu, dengan metode langsung ini, laporan arus kas telah melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebagai kelas utama penerimaan kas operasi. Misalnya yaitu seperti kas yang dikumpulkan dari pelanggan dan kas yang diterima dari bunga dan dividen. Nah, dan pengeluaran kas yaitu misalnya seperti uang tunai yang dibayarkan kepada pemasok untuk barang, kepada karyawan untuk jasa, kepada kreditor untuk bunga, dan kepada otoritas pemerintah untuk pajak. Nah, jadi dalam operasi perusahaan, setiap aktivitas penjualan memang meningkatkan pendapatan, namun tidak semua pendapatan langsung itu bisa berubah menjadi kas, yang dimana ada sebagian penjualan yang dilakukan secara kredit, sehingga uangnya baru diterima di kemudian hari. Nah, untuk mengetahui beberapa jumlah kas yang benar-benar bisa diterima dari pelanggan, jadi kita perlu melakukan penyesuaian terhadap angka penjualan. Nah, caranya yaitu yang pertama, mengurangi peningkatan piutang usaha dari total penjualan. Yang dimana jika piutang meningkat, jadi artinya ada sebagian penjualan yang belum dibayar oleh pelanggan sehingga tidak menghasilkan kas. Nah, yang kedua yaitu tambahkan penurunan piutang usaha ke total penjualan. Jadi yang dimana jika piutang itu menurun,
Berarti pelanggan membayar utangnya sehingga penerimaan kas lebih besar daripada pendapatan penjualan periode tersebut. Jadi intinya penerimaan kas dari pelanggan itu tidak selalu sama dengan pendapatan penjualan karena harus mempertimbangkan perubahan pada piutang usaha. Dengan penyesuaian ini kita bisa mengetahui bahwa beberapa kas yang benar-benar masuk ke perusahaan dari aktivitas operasional. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang arus kas bersih dari aktivitas operasional metode langsung dan bagaimana cara menghitung pembayaran tunai kepada pemasok dalam arus kas operasional menggunakan metode langsung. Nah, yang dimana untuk mengetahui beberapa jumlah kas yang benar-benar dibayarkan kepada pemasok, perusahaan harus terlebih dahulu menghitung total pembelian persediaan selama berjalan. Namun, angka pembelian ini tidak langsung terlihat di laporan laba rugi, sehingga perusahaan perlu menyesuaikannya dengan harga pokok penjualan atau HPP dan perubahan persediaan. Nah, jadi yang dimana jika persediaan meningkat, berarti perusahaan membeli barang lebih banyak daripada yang dijual. Nah, jadi peningkatan persediaan ditambahkan ke HPP untuk mendapatkan nilai pembelian sebenarnya. Dan sebaliknya, jika persediaan menurun, berarti perusahaan menjual lebih banyak daripada pembelian pada tahun tersebut, sehingga penurunan persediaan dikurangkan dari HPP. Nah, setelah mengetahui jumlah pembelian, barulah perusahaan menghitung pembayaran tunai kepada pemasok dengan menyesuaikan pembelian tersebut terhadap perubahan utang usaha. Nah, intinya yaitu proses ini itu membantu perusahaan untuk mengetahui berapa kas yang benar-benar keluar untuk membayar pemasok barang atau persediaan selama periode tersebut. Selanjutnya, masih dalam subbab yang sama yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasional dengan metode langsung. Di sini ada kas dibayarkan untuk biaya operasional. Nah, konsep utama yaitu mengubah beban operasional berbasis akrual menjadi jumlah kas yang benar-benar dikeluarkan. Nah, langkah perhitungannya yaitu mulai dari menotal biaya operasional, lalu mengurangi beban non-kas termasuk penyusutan dan amortisasi, lalu sesuaikan perubahan biaya dibayar di muka. Kalau naik, tandanya kas yang keluar lebih besar. Kalau turun, tandanya kas yang keluar lebih kecil. Nah, selanjutnya sesuaikan perubahan beban aktual. Nah, kalau naik, itu sebaliknya. Kasnya lebih kecil, kalau turun berarti kasnya yang keluar lebih besar. Nah, hasilnya yaitu kas yang dibayar untuk biaya operasional. Selanjutnya, tetap dalam subbab yang sama yaitu arus kas bersih dari metode aktivitas operasional yaitu metode langsung. Selanjutnya ada pembayaran kas untuk pajak. Yaitu perhitungannya sederhana. Beban pajak, penurunan utang pajak, dikurangi kenaikan utang pajak sama dengan kas dibayar untuk pajak. Nah, intinya di sini menunjukkan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan dan penting untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban secara tunai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madagrisna Prastya Arana, NPM 315. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah lain yang cukup sering muncul dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama itu penyesuaian laba bersih. Nah, penyesuaian laba bersih ini terdapat penyusutan dan amortisasi. Yang dimana beban penyusutan merupakan penyesuaian paling umum terhadap laba bersih yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Contohnya, pos beban yang harus ditambah kembali ke laba bersih oleh perusahaan adalah amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, seperti paten, dan penyusutan sumber daya mineral. Selain itu, amortisasi diskonto atau premium obligasi atas obligasi jangka panjang yang terutang memengaruhi jumlah beban bunga. Keduanya tidak mengubah kas. Akibatnya, perusahaan harus menambahkan kembali amortisasi diskonto dan mengurangi amortisasi premium dari laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Baik, selanjutnya yaitu biaya manfaat pasca pensiun. Beban pensiun yang dicatat selama satu periode akan lebih tinggi jika terdapat likuiditas yang belum didanai dan akan lebih rendah jika terdapat biaya pensiun dibayar di muka.
Nah, ketika beban lebih tinggi atau lebih rendah daripada dana yang dibayarkan, perusahaan harus menyesuaikan laba bersih dengan selisih antara dana yang dibayarkan dan beban yang dilaporkan dalam perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya itu perubahan pajak penghasilan tangguhan. Perubahan pajak penghasilan tangguhan memengaruhi laba bersih tetapi tidak memengaruhi kas. Sebagai contoh, misalnya Bytex Energy Corp atau CAN melaporkan peningkatan liabilitas pajak tangguhan sekitar 107.598.000 dolar. Perubahan liabilitas ini meningkatkan beban pajak dan menurunkan laba bersih, tetapi tidak memengaruhi kas. Oleh karena itu, Bytex menambahkan kembali 107.598.000 dolar ke laba bersih dalam laporan arus kasnya. Oke, selanjutnya yaitu metode akuntansi ekuitas. Perlu diingat bahwa dengan metode ekuitas, yang pertama investor mendebit akun investasi dan mengkredit pendapatan sebesar bagiannya dari laba bersih investi. Dan yang kedua yaitu mengkredit dividen yang diterima ke akun investasi. Oleh karena itu, kenaikan bersih pada akun investasi tidak memengaruhi arus kas. Perusahaan harus mengurangi kenaikan bersih tersebut dari laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya itu kompensasi berbasis saham. Program kompensasi berbasis saham, perusahaan diharuskan menggunakan metode nilai wajar untuk menentukan total biaya kompensasi kemudian diakui sebagai beban pada periode di mana karyawan memberikan jasanya. Beban kompensasi berbasis saham ditambahkan ke laba bersih karena merupakan beban non-kas. Peningkatan aset pajak tangguhan dan penurunan beban pajak penghasilan terkait peningkatan laba bersih. Meskipun beban pajak penghasilan negatif meningkatkan laba bersih, hal itu tidak meningkatkan kas. Oleh karena itu, beban tersebut harus dikurangkan. Selanjutnya ada piutang usaha bersih. Piutang usaha bersih yaitu piutang usaha setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atau penyisihan utang. Dalam arus kas operasi yang pertama, kalau piutang usaha naik, berarti banyak penjualan belum dibayar yang mengakibatkan kas berkurang. Terus yang kedua, kalau piutang usaha turun, berarti lebih banyak pelanggan membayar yang mengakibatkan kas bertambah. Selanjutnya ada perubahan modal kerja lainnya. Perubahan modal kerja lainnya adalah perubahan akun seperti piutang dan utang usaha yang memengaruhi kas jangka pendek seperti persediaan, beban dibayar di muka, hutang biaya, kewajiban lancar lain, dan aset lancar lain. Nah, dampak ke arus kas operasi yang pertama ada aset lancar. Ketika aset lancarnya naik, kasnya keluar yang berarti mengurangi arus kas. Nah, ketika aset lancarnya turun, kasnya masuk berarti menambah arus kas. Terus kalau ke kewajiban lancar, pada kewajiban lancar naik, kasnya bertambah karena beban belum dibayar. Terus kalau kewajiban lancarnya turun, berarti kasnya berkurang karena membayar kewajiban. Perkenalkan, saya Syamegawati dengan NPM Mahar 322 akan menjelaskan mengenai kerugian bersih dan pengungkapan dalam laporan arus kas. Jadi, kerugian bersih dalam arus kas itu kerugian dari penjualan aset atau transaksi non-kas tidak mengurangi kas. Lalu kerugian tercatat di laba rugi tetapi tidak ada arus kas keluar pada saat pencatatan. Selanjutnya itu, karena itu kerugian itu harus ditambahkan kembali ke laba bersih pada metode yang tidak langsung. Tujuannya agar arus kas operasi hanya mencerminkan kas nyata bukan angka akuntansi. Alasan penyesuaian kerugian itu karena kerugian itu sudah mengurangi laba, tapi kas itu tidak berkurang. Jika tidak disesuaikan, maka arus kas operasi itu terlihat lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Penyusunan ini tuh menjaga agar laporan arus kas tetap mencerminkan akun arus kas real. Selanjutnya itu pengungkapan transaksi non-kas. Jadi, transaksi tanpa arus kas itu seperti laba atau rugi penjualan aset, amortisasi atau depresiasi,
perubahan pajak tangguhan, penyesuaian investasi metode ekuitas. Nah, semua transaksi ini tuh wajib diungkapkan sebagai bagian dari rekonsiliasi arus kas. Tujuannya memberi informasi lengkap tentang transaksi mempengaruhi laba, tetapi tidak mempengaruhi kas.